Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan materi kita bab 4 tentang persamaan garis lurus. Nah, sekarang kita bahas cara menentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis yang lain. Berikut ada contoh soal. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 1,2 dan sejajar dengan garis 2x kurangi y sama dengan 3. Jadi di sini sebenarnya ada dua garis. Garis pertama ini yang akan kita tentukan persamaannya, garis keduanya yang ini. Ini ya. Ini saya beri tanda, ini garis pertama, yang ini garis kedua. Garis pertama kita akan mencari persamaannya. Garis kedua sudah ada persamaannya. Dua garis ini saling sejajar. Nah, tentukan persamaan garis pertama yang melalui titik 1,2 dan sejajar garis yang ini. Nah, kemarin sudah kita pelajari kalau dua garis yang sejajar itu nanti gradiennya atau kemiringan garisnya adalah sama. Nah, jadi M1 sama dengan M2. Gradien garis yang pertama sama dengan gradien garis yang kedua. Tadi garis pertama sejajar dengan garis kedua. Ini simbol dua garis yang sejajar. Nah, ini M1 belum bisa kita cari, M2 bisa kita cari dari persamaan garis yang kedua ini. Nah, garis kedua kan persamaannya tadi apa? Ini ya, garis kedua persamaannya 2x kurangi y sama dengan 3. Ini ya. Kita cari gradiennya. Bagaimana cara mencari gradien kalau diketahui persamaan garisnya? Coba kalian lihat lagi catatannya. Rumusnya apa? Nanti rumusnya M sama dengan koefisien X dibagi dengan koefisien Y. Rumus ini dipakai apabila huruf X atau variabel X dan variabel Y itu berbeda ruas. Di sini 2X dan negatif Y masih dalam satu ruas, di ruas kiri dari tanda sama dengan. Berarti ini belum bisa dipakai. Kalian pindah salah satu, boleh 2X-nya, boleh negatif Y-nya, dipindah ke ruas kanan. Saya pilih yang negatif Y, saya pindah ke ruas kanan. Kalau kalian pilih yang 2X ke ruas kanan, boleh. Ini saya pindah ke kanan. Ya, ruas kiri tinggal 2x, ini 3, negatif y pindah ke kanan jadi apa? Positif y. Nah, sekarang 2x dan positif y sudah berbeda ruas. Rumus ini bisa langsung digunakan. Tadi M2 karena ini garis kedua, berarti gradien garis kedua M2. Koefisien x. Koefisien x-nya di sini 2 per koefisien y-nya. Kalau tidak ada angkanya berarti di sini angka 1. Jadi positif 1. 2 dibagi 1 berapa? 2. Ketemu M2-nya adalah 2 atau gradien garis yang kedua adalah 2. Berarti M1-nya berapa? Tadi kalau sejajar gradiennya sama, M1 sama dengan M2. Jadi M1-nya juga 2. Nah, ini gradien garis pertama sudah ketemu 2. Nah, sekarang kita tentukan persamaan garis yang pertama. Jadi persamaan garis yang melalui titik atau ini ya, bergradien M1 dulu, bergradien M1 sama dengan 2 dan melalui titik 1,2. ini ya, 1,2 adalah, nah, rumus menentukan persamaan garis jika diketahui gradien dan melalui sebuah titik apa? Kalian buka lagi catatan sebelumnya. Rumusnya y kurangi y1 sama dengan m dikalikan x kurangi x1. X1 y1 yang mana? Nah, ini x1, ini y1. Y kurangi Y1-nya 2 sama dengan M-nya tadi M1 karena gradien garis yang pertama ini. Nah, ini X dikurangi X1-nya 1. Y kurangi 2, ini kalikan dulu 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 1, negatif 2. Di Y sama dengan 2x kurangi 2. Ini saya pindah ke ruas sebelah
Jadinya positif ya, positif 2. Y sama dengan 2X. Nah, ini negatif 2 tambah 2. Jadi habis 0, tidak usah saya tulis. Jadi persamaan garis yang pertama adalah Y sama dengan 2X. Atau ini dipindah ke ruas kiri semua juga boleh. 2X saya pindah ke ruas kiri jadi apa? Negatif 2X. Ini karena positif jadi Y-nya positif, jadi positif Y sama dengan ruas kanan habis dipindah jadi sama dengan 0. Boleh yang ini, boleh yang ini, sama saja. Ini persamaan garis pertama, ini juga persamaan garis yang pertama. Sekarang menentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis yang lain. Contohnya ini, tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 2,3 dan tegak lurus dengan garis 2X tambah 5Y kurangi 1 sama dengan 0. Ini garis yang pertama. Garis pertama. Yang ini garis kedua. Garis pertama dan garis kedua ini saling tegak lurus. Garis pertama itu tegak lurus. Nah, ini simbol tegak lurus, tegak dan lurus membentuk sudut siku-siku. Tegak lurus dengan garis kedua. Ya, garis kedua. Gradiennya bagaimana kalau tegak lurus? Dua garis saling tegak lurus gradiennya. Nah, M1 dikalikan M2 sama dengan negatif 1. Nah, kita cari dulu gradien garis kedua karena sudah diketahui persamaannya. Ini garis kedua ini ya, persamaannya tadi 2X tambah 5Y kurangi 1 sama dengan 0. Ini cara mencari gradien kalau diketahui persamaan apa tadi? M sama dengan koefisien X dibagi koefisien Y dengan syarat variabel X dan Y itu berbeda ruas. Di sini 2X dan positif 5Y masih satu ruas. Kalian pindah salah satu, boleh 2X-nya, boleh positif 5Y-nya. Sekarang saya coba yang 2X-nya saya pindah ke ruas kanan. Ya, jadi 5Y kurangi 1 sama dengan 0. 2X dipindah ke kanan jadi negatif. Nah, sudah. Sekarang Y-nya di ruas kiri, X-nya di ruas kanan. Rumus ini bisa langsung dipakai. Ini M-nya M2 karena ini garis kedua. Jadi M2 sama dengan koefisien X-nya berapa ini? Negatif 2. Dibagi koefisien Y-nya di sini 5. Oh, jadi gradien garis kedua adalah negatif 2/5. Atau saya buat seperti ini, negatif 2/5. Sama saja. Nah, karena tadi garis pertama dan garis kedua itu saling tegak lurus, M1 dikali M2 itu hasilnya negatif 1. M2-nya tadi negatif 2/5. Nah, ini M1-nya kita cari dulu untuk menentukan persamaan garis yang pertama. Mencari M1 kali negatif 2/5 sama dengan negatif 1. Berarti M1 sama dengan negatif 1 dibagi negatif 2/5. Pembagian belakangnya pecahan. Berarti nanti diubah ke bentuk perkalian. Terus dibalik. Nah, ini dibalik jadi 5/2. Negatif 5/2. Negatif kali negatif itu positif. Jadi positif 5/2. Ini M1-nya. Ini baru gradiennya. Kita cari persamaan garisnya. Di persamaan garis bergradien M1 tadi 5/2 dan melalui titik berapa tadi? Melalui titik negatif 2,3 adalah ya. Rumus menentukan persamaan garis kalau diketahui gradiennya dan melalui sebuah titik apa tadi? Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X kurangi X1. X1 Y1 yang mana? Nah, ini X1, ini Y1. Jadi X1-nya negatif 2, Y1-nya 3. Ini M-nya M1 karena ini akan mencari persamaan garis yang pertama. Y dikurangi Y1-nya 3 sama dengan
M1 nya 5 per 2, kalikan X kurangi X1 nya negatif 2. Jadi Y kurangi 3 sama dengan 5 per 2. Ini kalikan dulu, negatif kali negatif positif, X tambah 2. Nah, di sini ada penyebutnya 2. Kita hilangkan dulu penyebut 2 ini dengan cara kedua ruas. Jadi ruas kiri dan ruas kanan dikalikan penyebutnya. Penyebutnya di sini 2. Jadi kedua ruas dikalikan 2. Kalau nanti penyebutnya angka 4, berarti nanti kedua ruas dikalikan 4. Dan seterusnya. Di ruas kiri kalikan 2. 2 kali Y kurangi 3 sama dengan 2 kali 5 per 2 kali X tambah 2. Coret. Dikalikan 2 kali Y, 2Y, 2 kali negatif 3, negatif 6. Ini 2-nya hilang, tinggal 5 kali X, 5X, 5 kali positif 2, positif 10. Nah, sekarang kita pindah beberapa suku. Di sini yang saya pindah 5X-nya, saya pindah ke ruas kiri, atau ini juga positif 10-nya juga saya pindah ke ruas kiri. 5X pindah ke ruas kiri jadi apa? Negatif 5X. 2Y itu positif. Nah, negatif 6. Positif 10 saya pindah ke ruas kiri jadi negatif 10. Ruas kanan habis dipindah jadinya 0. Negatif 5X tambah 2Y, negatif 6 kurangi 10, negatif 16 sama dengan 0. Begini boleh, atau negatif 16-nya saya pindah ke ruas kanan juga boleh. Negatif 5X tambah 2Y sama dengan 0. Negatif 16 saya pindah ke ruas kanan jadi positif 16. Negatif 5X tambah 2Y sama dengan 16. Ini juga boleh, ya.